Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka Februari. Ini kayaknya bakal jadi satu-satunya podcast suka-suka kita bulan Februari karena minggu depan kita akan memulai balapan pertama musim di Thai GP. Gua nggak tahu apakah bakal bikin podcast suka-suka setelah Thai GP karena gua rencananya mau ke Palu. Gua nggak tahu bakal berapa hari karena itu ada urusan. Setelah sekian lama akhirnya gua kesana lagi, tapi gua usahain balapan kedua gua udah nongol. So ngomongin soal balapan kedua, Dorna itu nongol di Argentina kemarin buat mengecek kesiapan sirkuit Termas de Rio Hondo. Jadi seperti yang kalian tahu, tahun lalu itu Argentina batal menggelar balapan gara-gara krisis keuangan yang dialami oleh negara itu. Jadi tahun ini Dorna itu yang benar-benar melihat apakah sirkuit ini bisa beneran bakal menggelar balapan atau gimana. Karena mereka nggak mau yang tiba-tiba batal kayak kemarin lagi, kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi so far, menurutnya Dorna, penjualan tiket di Termas de Rio Hondo itu malah 2 kali lipat daripada tahun 2023. Terakhir kali mereka menggelar balapan. Dan sayangnya, gosip rumpus sepoi-sepoi, tahun ini adalah tahun terakhirnya Termas de Rio Hondo menggelar MotoGP karena tahun depan Brasil akan mengisi posisinya. Jadi Dorna nampaknya ingin memastikan bahwa ini adalah laga terakhir yang mungkin akan dikenang untuk sekian lama. Mungkin mereka nanti akan balik lagi, kita lihat. Tapi yang jelas untuk beberapa waktu mungkin nggak bakal balik lagi. So, kita mulailah membahas pabrikan artis ini paling duluan. Sebenarnya yang banyak adalah perkara Ducati, Honda, Aprilia, tapi ya kita bahas dulu pabrikan artis. Oke, gosip terbarunya adalah Papi Birer ngomong bahwa RC16 tahun ini itu ternyata nggak dirancang khusus juga sih, tetapi dirancang untuk memenuhi kebutuhan Pangeran KTM Brad Binder. Jadi kan tahun lalu, Pangeran KTM ini sedikit tenggelam dibanding sinarnya calon ikan hiu baru Pedro Acosta. Meskipun ya di balapan terakhir dia sedikit terselamatkan karena dia berhasil finish di atasnya Pedro Acosta di klasemen. Tapi itu di balapan terakhir dan Pedro Acosta juga mungkin gara-gara kena apes di Barcelona. Akhirnya dia mundur melorot kan. Dan pada akhirnya Brad Binder, Pangeran KTM itu berhasil mengkudeta Pedro Acosta dan berada di atasnya Pedro Acosta di posisi kelima kalau nggak salah di klasemen. Jadi gosipnya Brad Binder itu meminta gimana caranya diakomodasi kebutuhan dia karena memang KTM ini kan ahlinya comeback karena memang kalau mereka punya lap per lap memang nggak bisa diandalkan. Tetapi di balapan panjang biasanya mereka berhasil comeback dan masalahnya itu nggak terjadi tahun lalu. Pedro Acosta berhasil menguasai RC16 meskipun dia adalah rookie dan itu lumayan sedikit menghajar mukanya Pangeran KTM sih emang. Jadi Papi Birer bilang bahwa RC16 tahun ini itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan riding stylenya Pangeran KTM Brad Binder. Nah ditanyalah sama Jorno, tapi kan rider di KTM itu bukan cuma Brad Binder, ada Acosta, ada Papanina, ada mantan adipati Ducati, ini apa sih ini? Jadi Papi Birer bilang gini, Pedro Acosta kalian sudah bisa lihat di catatan waktu. Mau bagaimana model motornya, dia bisa menguasainya. Jadi dia adalah patron bagi semua rider KTM bahwa mau modelnya bagaimana ini motor dibangun, dia berhasil menguasainya. Itulah kenapa gue bilang dia ini calon ikan hiu baru. Mau gimana model motornya, dia bisa. Tirtinyi idili, apakah dia bisa ngembangin motor? Itu aja. Tapi kan ini belum waktunya untuk dia ngembangin motor. Karena kan dia kemarin masih rookie. Tahun ini adalah masa-masa dia untuk, oh gini caranya jadi rider pengembang. Dia lagi belajar untuk mengembangkan motor tahun ini. Karena tahun lalu kan dia masih di satelit dan dia masih rookie. Jadi ya memang butuh proses. Tetapi ini adalah dasar bahwa mau gimana pun motornya, dia berhasil menguasainya. Jadi Papi Birer bilang, yang kita usahakan saat ini adalah Brad Binder. Kenapa? Karena begini, Maverick Viñales itu ya memang dia kan pemegang sahamnya KTM. Jangan salah. Jadi ya wajar para Jorno ini bertanya, ini kan pemegang saham lu nih, kenapa nggak dibela-belain gitu loh. Jadi Papi Birer bilang gini loh, gaya membalapnya Papanina sama gaya membalapnya Brad Binder itu bertolak belakang.
Kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu, masih ingat di Phillip Island yang crashnya Marco Bes vs Papa Nina, yang Papa Nina ngamuk-ngamuk merasa nggak salah? Ya waktu itu gue bilang yang salah memang Bes. Kenapa? Karena dia itu ada di belakang. Dia harus bisa mengantisipasi rem, apapun ceritanya. Cuman memang Papa Nina punya riding style itu agak berbeda dengan para rider lainnya. Para rider lain itu kebanyakan late braking. Jadi mereka itu bisa menebak bahwa oh di titik situ lu bakal ngerem. Tetapi Papa Nina itu cenderung mengerem itu lebih cepat dan tinggal lama di tikungan. Jadi masih ingat ketika di Phillip Island, even Marc Marquez bilang sebenarnya itu salah. Kalau lu nyalip terus lu tinggal di tikungan, pasti lu diseruduk karena di belakang bakal kesedot sama aero lu. Kalau menurut gua ya tetap nggak bisa karena kan Marco Bes di belakang. Lu tetap harus mengantisipasi bahwa Papa Nina bakal nyalip dan bakal ngerem. Masalahnya adalah dia ngerem beda dengan cara lu ngerem, nggak bisa disamain. Jadi itu yang Papi Birer bilang. Masalahnya adalah cara berkendaranya Papa Nina itu agak beda. Dia mengerem sedikit lebih cepat, lalu menikung, dan setelah itu dia full gas di trek lurus berikutnya. Sementara untuk Brad Binder, dia itu late brakingnya bener-bener late braking, sehingga dia itu sangat membutuhkan kestabilan di ban depan karena dia membutuhkan sudut tikungan di saat-saat terakhir. Jadi itu yang kami akomodasikan, karena kalau lu sudah terlalu lambat mengerem ya lu keterusan. Sementara kalau Papa Nina karena dia cenderung cepat ngerem, kalaupun lu keterusan lu masih ada space. Jadi kalau kalian mundur-mundur kemarin, itu memang ada beberapa balapan yang melibatkan Papa Nina yang lagi ngerem di depan sehingga menyebabkan rider di belakangnya itu kalah ngabut. Karena dia kalau ngerem tinggal di tikungan lama. Udah ngeremnya cepat, bukan terlalu cepat, tapi dianggap lebih cepat dari para late braking. Ngerti nggak? Jadi para rider lain itu kan late braking. Jadi otomatis titik pengeremannya berpindah lebih ke depan. Nah sementara Papa Nina ngeremnya emang di titik pengereman, di situ dia. Tapi masalahnya adalah dia tinggal di situ lama. Nah itu yang bikin para rider di belakang yang mau sampai ke titik pengereman late brakingnya mereka, mau nggak mau harus nyusruk. Ngerti nggak? Jadi itu yang menurutnya Papi Birer, itu nggak perlu kita bikinin motor khusus untuk Papa Nina. Kenapa? Karena dia itu masih ada space. Dia ngerem itu tepat waktu, cenderung lebih cepat dibanding Brad Binder. Jadi masih ada space kalau dia misalnya melakukan kesalahan pengereman. Nah sementara Brad Binder itu kan tipenya late braking. Kalau dia sampai salah ngerem, sudah late braking, salah ngerem ya keterusan. Jadi mau nggak mau dia harus dibuatkan motor yang stabil di bagian depan, meskipun di bagian belakang mungkin bakal geol-geol. Nah ini yang sama dengan M1 Yamaha-nya Papa Lucas yang dia ngeluh ban belakang suka terangkat kalau dia ngerem. Nah itu kalau lu late braking dan motor lu nggak stabil ya ban belakang terangkat. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi menurutnya Papi Birer, kami sengaja membangun motor itu untuk Brad Binder karena dia butuh itu. Sementara kalau Papa Nina, kalau misalnya ini nggak cocok dengan gaya riding style-nya dia bisa utak-atik di setup karena dia masih ada space untuk itu. Sementara kalau Brad Binder karena udah late braking udah nggak ada space, jadi dibuatlah motor yang stabil di bagian depan tapi di belakang nggak masalah mau gel-gel kayak mau apa kayak. Meskipun katanya Enea Bastianini, KTM itu dalam pengereman itu memang bagus gripnya. Nah ini yang agak berbeda, apakah memang mereka beda riding style. Sementara bagi Brad Binder, bagian belakangnya itu nggak bagus gripnya. Nah sementara untuk Papa Nina dan Enea, bagian belakang itu gripnya bagus banget, saking ngegrip banget, bannya cepet aus. Jadi memang mereka beda pandangan, mungkin karena memang beda riding style. Nah sementara Acosta terbukti mau gimana pun motornya dia bagus. Jadi menurutnya Papi Birer, Acosta lah yang membawa lokomotifnya KTM ini nanti bakal kemana. Tetapi dia bertaruh, katanya demi Tuhan nih, kita akan melihat KTM ada di podium. Ya tahun lalu juga kan mereka rajin di podium, ya Acosta sih. Tetapi kan ini pertanyakan seberapa banyak podiumnya. Kalau cuma 1-2 ya Acosta juga kemarin bisa kok, berarti nggak ada peningkatan. Nah kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi Acosta kemarin diwawancara, nah ini gue janji di artikel blog ya tadi, gue bilang gue mau bahas ini mungkin lebih lengkap. Enggak juga terlalu lengkap banget tapi lebih lengkap. Jadi Acosta kemarin ditanya soal apa menurutmu soal motor KTM yang tahun ini. Jadi dia bilang tahun ini memang KTM itu nggak punya masalah yang terlalu signifikan ya, meskipun
meskipun Papa Nina sama Enia Bastian ini bilang gripnya itu bagus banget, saking bagusnya sampai ban cepet aus, tetapi menurut saya nggak ada masalah yang signifikan dengan KTM. Cuman ya bagaimana kita bisa beradaptasi dan kita baru bisa melihat level kita di mana itu kalau kita sudah sampai di seri Amerika. Why? Karena kalau di seri Buriram kan sudah kelihatan di catatan waktu tes Buriram udah ketahuan. Jadi level kita itu baru kelihatan kalau kita sudah ke Amerika karena kita nggak pernah menguji di Amerika. Karena Papi Poncharal itu sempat ditanya soal itu. Jadi Poncharal bilang sebenarnya KTM itu nggak ada masalah yang signifikan. Cuman ya masalahnya adalah setiap lap dia itu terlambat sekitar 1/1000 detik. Jadi ada fraksi yang kalau digabung-gabung jadinya besar. Jadi logikanya gini, kalau lu lebih terlambat 0,1 detik per lap, kalau itu balapannya 10 lap ya jadinya 1 detik. Bener nggak? Kurang lebihnya kayak gitulah menurutnya Poncharal. Jadi aku bilang kita baru akan lihat levelnya RC16 tahun ini tuh kalau kita ada di sirkuit yang belum pernah kita tes pramusim di situ, baru kelihatan. Karena kalau kita sudah tes pramusim di situ ya paling nggak kita sudah tahu oh setupnya kayak gini nih, udah punya data di awal. Nah kalau kita pindah ke sirkuit yang kita nggak ada data, nah itu baru ketahuan kita bakal di mana levelnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia ditanya, jadi lu selama musim dingin ini ngapain aja? Jadi dia bilang, kagak, gue cuma di rumah bareng orang tua gue. Ditanya, emang lu masih tinggal sama orang tua? Iyalah, gue masih tinggal sama orang tua. Jadi dia ini masih tinggal di rumahnya mamanya dan memang dia bilang, saya punya apartemen. Cuman ya itu apartemen saya beli juga cuman buat pacaran. Dalam tanda kutip buat olahraga, you know lah ya olahraga apa maksudnya. Jadi dia bilang gue cuma pakai olahraga itu barang. Jadi gue tuh jarang banget ke apartemen. Gue lebih suka tinggal sama mama gue. Kenapa? Karena kalau gue tinggal sama mama gue udah dijamin makanan, segala sesuatunya diurusin. Jadi nggak ada yang menggantikan sukacita memiliki seorang ibu di rumah. Bersyukurlah yang masih punya ibu ya. Dia juga memang sempat ditanya soal seberapa intens olahraga dia di apartemen. Gue tuh bingung sama Jordan, ngapain coba yang kayak gitu dibahas, tapi dia bahas juga. Jadi si Acosta bilang, ya kalau mau diibaratkan gunung api, gue ini adalah gunung api yang super panas, tapi saat ini gue nggak aktif. Lu artiin aja dah. Jadi ditanya lah dia, oh berarti kalau lu tinggal sama emak lu, duit lu diurusin sama emak lu atau lu urusin sendiri? Jadi dia bilang, terus terang gue nggak pernah pegang duit gue. Jadi kalau misalnya gue belanja nih, gue tanya sama emak gue, ini boleh beli gak? Kalau dia bilang nggak boleh, ya nggak boleh, gue nggak akan beli. Tetapi kalau kalian tanya apakah sering gue minta dikasih atau enggak, kayaknya kebanyakan kalau gue mau beli, dia kebanyakan bilangnya enggak. Mungkin dianggap gue nggak butuh itu apa gimana. Jadi sempat ada kecurigaan apakah ini anak-anak sandwich yang you know lah ya, generasi sandwich mesti membiayai orang tua. Jadi dia bilang ya nggak juga, karena sebenarnya gue juga tahu berapa duit gue di dalam. Jadi ditanya, ya kira-kira berapa banyak saldo lu? Iya kalau mau beli kapalnya bapak gue kayaknya cukup deh. Artinya memang uangnya dia itu dipegang sama mamanya, tetapi dia tahu saldonya berapa, cuman dia nggak bisa sembarangan pakai. Kurang lebihnya kayak gitu. Untungnya dia bukan generasi sandwich yang mesti membiayai keluarganya secara totally. Untungnya nggak gitu, syukurnya. Jadi dia bilang, gue tuh punya apartemen, gue udah beli, tapi gue nggak pernah tinggalin karena gue lebih suka tinggal sama mama gue. Segala sesuatunya diurus, jadi gue ke apartemen tuh cuman buat olahraga dalam tanda kutip sama pacar gue. But anyway, dia sempat ditanya nih perkara soal hasil tes Buriram nih, lu bakal ketemu dengan para senior Spanyol lu yang jurdun. Yang pertama Jorge Martin. Jadi dia bilang, Jorge Martin itu satu manajer sama saya, sama-sama Albert Valera kan ya punya manajer. Jadi dia bilang, iya karena kami satu manajemen, cuman saya berusaha untuk nggak terlalu banyak kontak sama dia. Hubungan kami baik-baik saja sampai saya melawan dia. Tahu artinya apa? Mulai ada fraksi ketika Pedro Acosta masuk sebagai rookie kemarin. Karena kan Pedro Acosta bodo amat tahun lalu sebagai rookie. Ya Pecco dia ladenin, ya Marc Marquez dia ladenin, semuanya dia ladenin, bodo amat. Padahal dia masih rookie. Jadi dia bilang, ya hubungan saya sama Martin sih baik-baik aja. Karena kami ada di bawah satu manajemen sampai saya menjadi lawan dia. Terus Marc Marquez apa kabar? Jadi dia bilang, hah? Siapa?
Dia bilangnya, "Hah, siapa itu?" sambil ketawa. Jadi dia bilang, "Saya sih nggak mau terlalu ngurusin yang lain. Saya pengen fokus sama diri saya sendiri. Mau siapa yang ada di depan, siapa yang pole position, itu bukan urusan saya. Karena saya ngurus urusan saya sendiri." Karena kan si Culas Marc Marquez difavoritkan bakal memenangi Thai GP karena dia memimpin catatan waktu ketika Buriram Test. Jadi Pedro Acosta bilang, "Saya sih nggak terlalu peduli." Ini semacam triggering buat ABR sih kalau menurut gue, karena dia memang ngomongnya, "Hah, siapa?" itu sambil ketawa. Mau dibilang mandang enteng sih enggak, tapi menurut gue itu agak-agak cyber gitu sih. Maklum dia ini adalah calon ikan hiu baru vs ikan hiu MotoGP. Jadi ya, you know lah, sama-sama KTPS pula. Jadi ya, begitulah kurang lebihnya. Nah, ngomongin soal Marc Marquez, kita pindahlah ke Ducati. Jadi Ducati kemarin mengumumkan bahwa mereka punya sponsor baru bernama Estrella Galicia. Jadi kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu, gue udah bahas ini di podcast bahwa Estrella Galicia itu setahu gue negonya sama tim, bukan sama Marc Marquez sebagai sponsor pribadi. Cuman karena negonya kayaknya alot banget, harus diomongin sama Monster dan segala macem kan. Jadinya ketika launching, Estrella Galicia itu cuma nangkring sebagai sponsor pribadinya Marc Marquez. Sementara nego dengan timnya ini masih alot-alot, dan kemarin akhirnya diumumkan bahwa Estrella Galicia akan menjadi bir resminya Ducati. Jadi mereka berhasil nego dengan Monster Energy bahwa ini berbeda jenis minuman. Estrella Galicia itu adalah minuman beralkohol, sementara Monster Energy adalah minuman energi. Jadi nggak bakal tabrakan sama Monster Energy. Kurang lebih kayak gitu argumentasinya. Nah, ABR hura-hura itu, Marc Marquez bawa duit nih ke Ducati. Ya, menurut lo gaji dia lo 5 juta euro. Nah, Marc Marquez kemarin diwawancara karena kan dia habis ulang tahun tuh ke-32. Jadi dia secara resmi menjadi salah satu dari rider tertua di track. Yang paling tua adalah rider Sengak Sarko, baru dia. Jadi dia bilang, terus terang memang banyak yang berubah dari saya. Karena kalau saya yang dulu, saya itu lebih mikir pendek-pendek, pokoknya jajal aja, coba aja, lakukan aja. Sementara sekarang, bahkan ketika saya nurunin helm di grid, itu saya masih mikir. Jadinya sekarang saya kebanyakan mikir, karena saya udah tua, Pak. Kalau dulu ya, saya nggak pernah mikir. Track walk aja saya nggak pernah. Karena menurut saya, lintasan itu hanya akan diberitahu kondisinya oleh motor. Nggak usah saya mau tahu di mana lubangnya, di mana tikungannya, di mana segala sesuatunya. Ngapain saya perlu track walking? Nanti motor yang akan kasih tahu itu bakal gimana. Tapi sekarang, bahkan ketika saya di grid, nurunin visor saya, itu saya masih mikir. Saya mau gimana, saya bakal gimana, apa strateginya, itu saya masih mikir. Jadi ditanya lah dia, dengan ulang tahun lu yang ke-32 ini, apa yang lu renungkan selama beberapa tahun terakhir? Jadi dia bukalah kartunya soal dia sama Honda. Masih ingat di Honda kemarin dia itu lumayan alot negonya? Ketika dia baru comeback dari patah lengannya, dia bilang, "Saya pengen pensiun di Honda. Honda ini adalah pabrikan seumur hidup saya. Saya akan sangat tidak berterima kasih, tidak tahu diri kalau sampai saya meninggalkan Honda." Next, 2 tahun berikutnya dia hengkang. Jadi dia bilang, "Saya itu sangat terbebani ketika di Honda karena saya punya gaji adalah yang tertinggi di track. Dengan gaji setinggi itu, ekspektasi Honda kepada saya itu jelas tinggi, dan mau tidak mau ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri juga lebih tinggi. Dan pada saat yang sama, saya mendapati bahwa saya tidak bisa melakukan apapun dengan motor yang ada. Karena ini motor bukan proyek pemenang, bukan motor pemenang ketika saya kembali setelah cedera. Jadi saya sampai ada di titik mental saya itu mulai terguncang." Masih ingat kemarin ada ABR yang ngamuk-ngamuk ketika 2 tahun lalu, apa ya gue bilang, gosip berhembus sepoi-sepoi, gue dengar dia itu harus ke psikiater untuk mengendalikan mentalnya. Masih ingat waktu itu gue bilang, karena memang gue dengar mentalnya memang agak-agak ya disembunyiin aja sih sama manajernya waktu itu, karena dia kebanyakan bluffing. Waktu itu ABR ngamuk-ngamuk, tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa saya ada di titik di mana mental saya itu sampai terguncang karena saya tidak bisa menerima bahwa ekspektasi saya dan ekspektasi Honda itu sangat berbeda dengan kenyataan. Jadi saya pada akhirnya sampai di titik, ini sayanya yang salah atau motornya yang salah?
Dan waktu itu saya mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin pindah ke Gresini. Dan di Honda, kalau Anda adalah rider dengan performa bagus dan sudah begitu lama di Honda, pasti yang ngomong sama Anda itu adalah para petinggi. Jadi dia negonya di Jepang kemarin, masih ingat? Yang ada exit letternya yang sampai dibilang no sama petinggi Jepang. Jadi dia itu memang, udah gue bilang, dia ini rajanya lip service. Janji pertamanya ke Honda adalah dia bakal balik kalau Honda itu sudah punya motor yang bagus. Itu janji dia yang pertama. Yang kedua, Honda itu sebenarnya nggak mau lepas dia karena kan dia putus kontrak dengan sisa waktu 1 tahun. Jadi janji dia kemarin ke Honda adalah gua nggak akan pindah ke tim pabrikan. Gua pindahnya ke tim satelit dan itu pun gua bayar. Jadi dia nggak dibayar oleh Gresini, dia yang membayar Gresini. Sorry. Itu memang faktanya. Jadi ya dia bilang bahwa gua ini pindah ke Gresini bukan karena gua ditawari oleh Gresini, tapi karena gua pengen tahu apakah guanya yang salah atau emang motornya yang salah. Karena kalau enggak, gue bisa gila. Kondisi mental gue lagi nggak baik-baik aja sekarang. Jadi sama Honda dikasih lah karena dia bilang gue nggak bakal ke tim pabrikan. Tapi ternyata itu cuma strategi dia. Kenapa? Karena selanjutnya dia bilang di wawancaranya adalah, saya tahu kalau saya punya performa bagus di Gresini, saya punya peluang untuk berada di tim pabrikan Ducati. Dia memang ngincar tim pabrikan Ducati. So, ramak bukanlah opsi, itu adalah strategi yang sudah dia rencanakan bahkan sejak dia mau keluar dari Honda. Culas? Dari yang dia bilang bahwa ini Gresini adalah keluarga bagi saya bla 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 bla, itu cuma lip service. Kenapa? Karena dia memang sudah berencana masuk di tim pabrikan Ducati bahkan sejak dia belum keluar dari Honda. Gresini itu cuma batu loncatan. Jadi dia bilang, saya tahu kalau saya punya performa bagus di Gresini, saya punya peluang untuk sampai di tim pabrikan. Ngerti? Dia sudah merencanakan itu bahkan sebelum dia keluar dari Honda. Ya, menurut lo itu cuma lip service doang sama Honda supaya dia keluar dengan penalti kecil. Iya, besar juga sih, tetapi tetap lebih kecil dari gajinya 25 juta euro. Bener nggak sih? Jadi ada untung lah dikit buat dibayar ke Gresini, bener nggak? Jadi ditanyalah dia, nah karena lu sudah sampai di tujuan lu, jadi rider di tim pabrikan Ducati, rencana lu adalah jadi jurdun tentunya ya kan? Jadi dia bilang, ya privilege jadi rider pabrikan di Ducati adalah saya mau jurdun atau tidak itu terserah saya. Camkan itu. Mulai keluar nih sengak-sengaknya. Dia bilang, saya mau jurdun atau tidak, pilihannya ada di tangan saya. Saya yang memutuskan. Itulah kenapa dia memilih GP24. Kenapa? Nah, kita pindahlah ke GP24. Kita bahas dulu Papi Perigigi. Papi Perigigi ditanya, lu kecewa nggak GP25 lu ditolak mentah-mentah sama para rider? Jadi dia bilang, ya sejujurnya menurut gue ini agak-agak bohong sih. Kalau kalian dengar di podcast live colongan untuk premium member, gue udah bahas itu agak panjang. Menurut gue ini agak bohong-bohong dikit. Jadi dia bilang, terus terang saya sudah menduga bahwa ada kemungkinan kami akan memakai Desmo GP25 ketika masih tes Barcelona. Artinya, ketika para rider ini menguji Desmo GP25 versi jeroan di Barcelona, itu udah dikomplain sama rider. Memang waktu itu Pecco Bagnaia bilang, saya masih ada masalah dengan pengereman dan tikukan dan saya sepakat dengan Marc Marquez itu perlu diperbaiki. Jadi saya cukup optimis ini akan diperbaiki di Sepang. Waktu itu dia bilang, bahkan di launchingnya tim Ducati Lenovo, dia bilang saya punya ekspektasi bahwa di Sepang nanti Desmo GP25 akan jauh lebih baik dari versi yang saya coba di Barcelona. Faktanya di Sepang, jeng Marc Marquez menolak mentah-mentah. Jadi sebenarnya kalau menurut gua GP25 di Sepang itu lebih baik daripada versi jeroannya di Barcelona. Tetapi karena Marc Marquez mencetak time attack tertingginya adalah ketika dia memakai Desmo GP24 plus adiknya itu mencetak rekor di Sepang mengalahkan rekornya Pecco Bagnaia tahun lalu, itu pakai Desmo GP24. Dengan fakta bahwa bahkan di simulasi race Alex Marquez juga memimpin, adiknya memimpin. Jadi adiknya ini memimpin di Barcelona tes, dia juga memimpin di Sepang tes, pecah rekor pula dengan motor Desmo GP24. Jadi Desmo GP25 yang versi upgrade dari jeroan di Barcelona tes itu ya ditolak mentah-mentah sama Marc Marquez. Jadi menurut gua ini agak-agak bohong ketika Papi Perigigi bilang kami memang sudah memperkirakan bahwa ada kemungkinan kami akan memakai Desmo GP24 ketika di tes Barcelona. Menurut gua kalau lu udah tahu kayak gitu berarti lu nggak bakal melakukan upgrade untuk Desmo GP25 versi Sepang. Bener nggak?
ya mending gak usah ngembangin aja sekalian. Bener nggak? Jadi menurut gua, Papi Perigi semacam menutupi fakta bahwa dia itu kecewa Desmo GP25 itu ditolak. Dengan mengatakan bahwa bahkan sejak di Barcelona kami sudah mengantisipasi bahwa itu akan ditolak. Itu adalah bicara yang menurut gua nggak masuk di akal. Kecuali kalau dia bilang kami sudah mengantisipasi di Sepang, nah itu mungkin masuk di akal menurut gua. Karena ketika di Sepang, memang Marc Marquez itu mencetak waktu terbaiknya dengan Desmo GP24. Dan faktanya memang Alex Marquez itu sampai pecah rekornya Pecco itu pakai Desmo GP24. Jadi wajar kalau dia bilangnya bahwa itu sejak di Sepang. Tapi ketika dia bilang itu sejak di Barcelona, nah nonsen buat gua. Kelihatan bohongnya. Tapi memang nampaknya mereka ini berusaha mati-matian menutupi si Biancarok, si culas Marc Marquez ini. Karena memang dia udah ngomong duluan di Sepang. Jadi Papi Perigi bilang, sebenarnya kalau mau dibilang apakah berat memutuskan Desmo GP25 atau 24, menurut saya justru lebih berat memutuskan aeronya yang mana. Ini menurut gue juga agak-agak aneh. Kok lebih berat memutuskan aeronya yang mana? Memutuskan aero yang mana yang mau dipakai musim ini itu baru dipikirin ketika mereka di Buriram. Sementara keputusan untuk mau pakai motor yang mana itu sudah dipikirkan oleh Pecco Bagnaia sejak di Sepang. Tetapi karena waktu itu Marc Marquez udah berisik soal Desmo GP24, akhirnya Pecco bilang ini akan kita bawa sampai di hari terakhir tes Buriram. Ini masih kita nggak tahu ini bakal gimana ini motor. Karena menurut gua mau dibilang lambat juga nggak lambat ini motor. Alus ya alus banget. Cuman ya memang masalah pengeremannya kita cari solusi. Apakah aeronya yang diutak-atik, apakah setupnya, apakah segala macamnya. Begitu sampai di Buriram, datanya hilang hari pertama. Hari kedua udah mutung, udah males dia ngurusin. Karena Marc Marquez juga udah berisik di hari pertama. Malam-malam kan, gue bakal pakai Desmo GP24. Nah, udah selesai. Udah diputusin sama Marquez di depan media. Ya lu mau nggak mau ngikut. Mau nggak mau. Jadi buat yang bilang, kayaknya ada ABR kemarin yang ngomong di podcast part kedua Buriram Test, yang bilang bahwa Ducati itu memutuskan memakai Desmo GP24 itu bukan gara-gara Marc Marquez. Nonsense, itu gara-gara Marc Marquez. Karena dia udah ngomong dari Sepang pengen pakai 24. Pecco itu sejak Sepang itu bilang, kalau kita lihat ini sebenarnya kita terdorong mau pakai Desmo GP25, cuman ini masalahnya lagi dicari gimana bisa diselesaikan atau enggak. Karena ya memang kalau mau meraba-raba ya kita nggak tahu apakah raba-rabanya ini bakal diraba beneran atau diraba-rabanya nggak jelas. Nah sementara dia harus menanggung pengembangannya itu sendiri karena Marc Marquez nggak mau tahu sama pengembangan. Gua mau tahu motor yang ketiplek udah jadi, gua tahu ini mesti diapain. Karena gua bisa lihat datanya dari adik gua bagus seperti gua bisa contek datanya. Sisa dia perbaiki dengan riding style-nya dia. Masuk di akal? Jadi argumentasi dia bahwa di Buriram itu diputuskan Desmo GP24 karena Buriram itu mewakili seluruh sirkuitnya MotoGP, ya enggak juga. Itu artinya lu bukan fans MotoGP. Kenapa? Karena dari tahun lalu ketika gue membahas tes pramusim, gue bilang Buriram itu jadi tempat tes pramusim karena Buriram adalah sirkuit pertama yang menggelar MotoGP. Jadi 3 tes pramusim zaman now, kalau dulu kan masih ada Phillip Island tuh, yang zaman now punya, Sepang itu adalah satu-satunya sirkuit yang fix dipakai pramusim. Sisanya tes pramusim pertama itu dilakukan 2 hari setelah musim terakhir. Jadi sirkuit mana yang menggelar balapan terakhir itulah tempatnya tes pramusim pertama. Setelah itu baru Sepang. Sepang itu fix. Semuanya biasanya nongol dengan motor baru di situ karena mereka sudah punya data dari tes pramusim pertama. Jadi setelah dari Sepang pindahlah mereka ke tes pramusim terakhir. Tes pramusim terakhir ini selalu dilakukan di sirkuit pertama yang menggelar balapan MotoGP di musim itu. Kalau dia adalah Qatar, maka itu akan di Qatar. Kalau dia di Buriram, maka itu akan di Buriram. Ngerti? Jadi itu nggak ada hubungan dengan Buriram, itu mewakili sirkuit yang ada di MotoGP. No! Itu karena Buriram menggelar balapan pertama musim ini. Kalau Qatar yang menggelar, maka itu akan digelar di Qatar. Ngerti nggak ABR? Sudah sok tahu, taunya salah pula. Jadi dia itu ngomel, dia bilang, emang lu lebih pintar dari Gigi apa?
Lah gua kan sudah posting semua, apa katanya Papi Peri Gigi, apa katanya Peko, apa katanya si Culas Makmakes idola lu yang lu sembah-sembah itu. Semuanya udah ada dan gua bisa simpulin itu maunya gimana. Bahkan dari Sepang pun gua udah tahu Peko maunya kemana, Makmakes maunya kemana. Begitu sampai di Buriram tes 2 hari amburadul begitu, Makmakes bilang gua mau pakai Desmo GP24, gua udah putusin. Nah, selesai. Karena yang perkara sisa aeronya. Nah, aeronya itu kalian bisa lihat di Desmo GP25, aeronya itu bagian bawah itu lebih gede daripada Desmo GP24. Desmo GP24 itu lebar ke bawah, sementara Desmo GP25 lebar ke samping aeronya. Jadi aero itu memang digunakan oleh Desmo GP25 untuk mengatasi masalah pengereman. Kenapa? Karena motor ini susah di pengereman. Jadi aeronya itu dipakai untuk mengurangi masalah pengereman. Masalahnya adalah itu belum tentu cocok di sirkuit lain. Di Buriram mungkin cocok, tapi kalau di sirkuit lain nggak bisa. Karena itu kelihatan di Sepang. Karena karakternya Buriram itu beda sama Sepang. Di Sepang itu dipakai memang nggak terlalu bagus efeknya. Nah, sementara kalau di Buriram itu efeknya lumayan bagus, tapi itu tetap bikin nggak senang. Jadi Peko bilang pengeremannya udah membaik, tapi nggak sebaik Desmo GP24. Jadi menurut gue sebenarnya Desmo GP25 ini dibuat untuk Peko. Kenapa? Karena karakternya memang lebih mirip ke Desmo GP23. Jadi masih ingat apa yang dimaui oleh Peko ketika di akhir musim kemarin? Saya pengen motor yang menggabungkan Desmo GP24 dengan Desmo GP23. Karena kelemahannya Desmo GP24 itu adalah kestabilan. Dia nggak terlalu halus, tapi ngeremnya bagus. Sementara Desmo GP23 itu ngeremnya susah, tapi stabil. Itulah kenapa nongol Desmo GP25 dengan mesin yang paling halus yang menurut Peko itu adalah mesin paling halus yang pernah dia kendarai selama di Ducati. Jadi menurut gua itu sebenarnya adalah pilihan terbaiknya Peko. Itulah kenapa ketika di Sepang dia bilang, saya sebenarnya lebih terdorong pakai Desmo GP25 meskipun ya memang masalah pengeremannya lagi dicari solusi. Kenapa? Karena Desmo GP ini mirip dengan Desmo GP23 yang dia pakai Jordan. Tahu nggak kenapa? Karena itu barang susah dipakai ngerem, jadi lo harus tahu selaknya buat ngerem, dan itu unggulnya Peko. Dia berhasil mengalahkan Jorge Martin dengan cara itu, karena dia, masih ingat kita mundur ke tahun 2023, dia itu kalau ngerem, Martin nggak ada apa-apanya kalau dia udah ngerem. Karena dia itu bagus banget kalau ngerem pakai Desmo GP23, sangat bagus. Sementara Martin dan para Ducati lain itu kesusahan kalau pakai itu barang. Nah, sementara Desmo GP24 itu pengeremannya luar biasa bagus sehingga rider yang nggak tahu selak ngeremnya pun itu gampang ngeremnya, ngerti nggak? Itulah kenapa Alex Marquez bilang kalau saya pakai Desmo GP23 kepercayaan diri saya itu cuma 7 karena saya agak-agak ragu pakai ngerem. Nah, sementara kalau pakai Desmo GP24 kepercayaan diri saya udah 9 karena saya tahu ngeremnya pasti pakem, bagus dipakai ngerem, enak. Nah, itulah kenapa sampai Jorge Martin Jordan. Karena bahkan rider yang nggak tahu ngerem pun bisa enak ngerem di situ. Jadi otomatis kemampuannya Peko dalam pengereman ya bukan apa-apa. Karena ini motornya emang udah bagus buat ngerem. Biar lu nggak tahu ngerem itu bagus ngeremnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Itulah kenapa menurut gue sebenarnya Desmo GP25 itu dibangun untuk Peko. Tapi ya karena si Culas Makmakes udah berisik soal rider number 1, udah berisik soal pengen pakai Desmo GP24, kalau kita pakai Desmo GP24 kayaknya kita bakal Jordan lagi. Jadi ya mau nggak mau masukan dia harus dihitung. Ya kalau mau pakai persentase ya Desmo GP24 punya 125%. Sementara Desmo GP25 cuma untuk Peko 75%. Ya maaf. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi buat yang bilang, lu lebih pintar dari Gigi, gampang kok. Lu bisa lihat interview-interviewnya rider Ducati. Mereka itu rata-rata adalah rider yang lumayan detail kalau soal teknis. Jadi lu tahu apa kelebihan dan kelemahannya motor itu. Nah, Makmakes juga sempat ditanya soal apakah ada kemungkinan lu bakal ribut nih sama Peko nanti. Jadi memang Papi Peri Gigi sempat ditanya perkara soal Peko Bagnaia dan Makmakes bakal satu pedok. Jadi dia bilang, menurut saya sih begini, mereka ini adalah rider-rider yang sudah Jordan, udah dewasa menurut saya. Jadi mereka pasti sama-sama cerdas untuk mengatur gimana punya lingkungan yang kondusif. Nah, Makmakes juga sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang gini, saya bukan lagi rider yang berusia 22 tahun karena itu masih jadi ayam jago kami. Kalau kalian masukkan di situ dalam satu kandang, asal ketemu ya ribut aja. Apapun alasannya ribut aja dulu. Nah, sekarang gua kan udah umur 32 tahun, sementara Peko juga udah 27 tahun. Udah tua-tua, malu atuh ribut mulu.
Kita lihat mau gimana ini barang, karena tahun lalu pun dia masih ribut sama Peko. Dia umurnya 31 tahun waktu itu. Apa sih bedanya 1 tahun? Jadi kalau dia bilang sekarang, gua kan udah tua, udah 32 tahun, Peko udah 27 tahun. Jadi udah malu lah kalau mau ribut-ribut di pedok. Lah, tahun lalu lu ribut sama Peko di Portimao, bener gak sih? Jadi ya, menurut gua ini lagi-lagi lip service sih. But let's see. Oke, itu aja podcast kita part pertama. Lanjut ke part kedua yang sudah pasti bakal digembok oleh admin akun. Oke, see you next part guys. Bye-bye.